Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar meskipun masih tetap dalam situasi pembelajaran jarak jauh atau daring, tetapi seperti yang selalu saya tekankan berkali-kali bahwa kondisi seperti ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena bagaimanapun nikmat hidup, nikmat sehat merupakan rahmat yang sungguh luar biasa dari Allah, sehingga kita masih bisa belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada suatu halangan apapun. Pembelajaran daring memang membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan semangat dari diri kita masing-masing. Oleh karena itu, saya selalu berpesan pada kalian untuk tetap menjaga semangat, meskipun saya yakin ada banyak kendala dalam pembelajaran daring ini, tetapi itu jangan sampai membuat kalian merasa putus asa dan kemudian menyerah dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Saya yakin kalian pasti berharap agar kita bisa kembali bertatap muka seperti biasa di sekolah, tetapi memang situasi dan kondisinya memang masih belum memungkinkan, karena saya yakin kalian juga mengikuti perkembangan melalui berbagai media bahwa saat ini penyebaran virus corona atau COVID-19 justru semakin banyak. Bahkan di daerah kita sendiri, di daerah Padang ini, jumlahnya sudah cukup banyak atau sudah meningkat dari yang sebelum Idul Fitri yang lalu. Oleh karena itu, sekolah memang masih belum bisa dibuka seperti biasa, sehingga kita masih dalam pembelajaran daring. Tetapi satu hal positif satu hal yang membuat belajar daring itu sebetulnya bisa kita nikmati adalah bahwa kita bisa belajar di rumah dalam kondisi dan keadaan apapun. Bahkan saya yakin di antara kalian ada yang mungkin masih baru bangun atau mungkin belum mandi, masih pakai celana pendek, bahkan mungkin tiduran dan sebagainya. Tetapi saya kira itu tidak masalah, yang penting kalian tetap bisa mengikuti belajar ini dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti halnya saya juga sambil ngopi ini. Ini juga merupakan salah satu kenikmatan tersendiri, mengajar tapi sambil ngopi. Kalau di kelas kan tidak mungkin saya bawa kopi seperti ini. Jadi ini merupakan kenikmatan dari belajar daring. Ya, itu intermezzo saja biar kalian tidak bosan melihat wajah saya ya. Baik, pada video kali ini saya masih akan melanjutkan materi yang kemarin juga masih menjadi pembahasan kita, yaitu masih tentang teks eksplanasi. Ini merupakan bagian terakhir atau video terakhir dari materi teks eksplanasi, yang pada 3 video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian ada struktur, terus ada aspek kebahasaan dari teks eksplanasi dan juga pola pengembangannya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menyusun teks eksplanasi. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun teks eksplanasi. Nah, kita sambil perhatikan ini. Untuk menyusun teks eksplanasi ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Terus yang kedua, menyusun kerangka teks sesuai dengan struktur teks eksplanasi dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Jadi langkah yang pertama adalah nanti mendaftar topik apa yang akan kita kembangkan jadi teks eksplanasi. Nah, tentu saja kita harus menentukan topik yang akan kita bahas apa. Apakah akan membahas tentang suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, itu kalian nanti tentukan sendiri ya. Terus kemudian setelah itu kita susun kerangkanya. Nah, kerangka ini adalah sesuai dengan strukturnya, ya, struktur dari teks eksplanasi
Masih ingat kan kemarin strukturnya apa saja? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, terus yang kedua adalah proses kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan. Dan itu kemudian nanti kita kembangkan bisa dengan pola kausalitas dan juga dengan pola proses atau kronologis. Ya, kalian lihat kembali di materi sebelumnya ya. Nah, terus yang ketiga adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun itu menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Nah, ya sekarang kita lihat pada contohnya. Ya, ini saya coba berikan contoh biar nanti kalian bisa membuat sendiri teks eksplanasi itu. Nah, contohnya ini. Nah, misalnya kita akan membuat satu teks eksplanasi, yaitu kita ambil topik tentang fenomena alam, yaitu banjir. Ya, ini saya ambil yang sederhana saja biar kalian lebih mudah memahami. Nah, yang pertama adalah kita mendata topik-topik terkait banjir. Ya, jadi kita sajikan fakta-fakta. Ingat ya bahwa dalam teks eksplanasi itu sebagian besar adalah berisi fakta. Nah, topik ini adalah fakta. Ya, fakta yang terkait dengan fenomena itu. Nah, kita lihat misalnya ini yang pertama. Fenomena alam yang sering terjadi pada saat musim hujan di daerah dataran rendah. Ini kan fakta bahwa banjir adalah fenomena alam yang sering terjadi pada musim hujan, terutama di daerah dataran rendah. Ya, meskipun memang ada juga di daerah dataran tinggi, tapi pada umumnya adalah di daerah dataran rendah. Ini fakta. Terus yang kedua, penyebab alamiah karena curah hujan yang tinggi pengaruh dari perubahan iklim. Jadi penyebab alamiah dari banjir kan karena curah hujan yang tinggi karena pengaruh perubahan iklim. Ya, ini adalah fakta. Terus yang ketiga, penyebab ulah manusia atau penyebab olah manusia adalah seperti perubahan fungsi lahan, terutama di daerah dataran atas, menyempitnya aliran sungai karena permukiman penduduk, sistem drainase perkotaan yang tidak tertata dengan baik. Ini adalah penyebab karena faktor manusia, ya, dan ini juga merupakan fakta. Ya. Terus kemudian yang keempat, dampak yang diakibatkan banjir adalah adanya korban jiwa dan kerugian material berupa rusaknya harta benda dan kerugian ekonomi. Ini kan juga merupakan fakta bahwa dampak dari banjir itu selain menimbulkan korban jiwa juga menimbulkan kerugian harta benda termasuk kerugian dari sisi ekonomi. Ini langkah yang pertama. Nah, kalau sudah mendata topik, dan ini nanti bisa lebih dari ini ya, artinya tidak hanya 4, ini kan contoh saja. Ya, ini contoh saja. Nah, terus kemudian adalah menyusun kerangkanya. Nah, menyusun kerangka teks berdasarkan topik-topik yang tadi sudah kita temukan. Nah, untuk kerangkanya kita mengacu pada struktur teks eksplanasi. Jadi sudah saya jelaskan ada 3, yaitu yang pertama identifikasi fenomena, terus adalah proses kejadian dan ulasan. Nah, pada bagian identifikasi fenomena kita menjelaskan pengertian atau definisi dari banjir itu apa. Nah, kalau di sini saya jelaskan misalnya gini. Banjir adalah fenomena alam yang sering terjadi pada musim hujan, terutama di wilayah dataran rendah akibat curah hujan yang tinggi dan faktor penyebab lainnya. Nah, ini adalah identifikasi fenomenanya, yaitu fenomena banjir. Bahwa banjir adalah suatu fenomena alam yang sering terjadi pada musim hujan, terutama di wilayah dataran rendah akibat curah hujan yang tinggi dan faktor penyebab lainnya. Ini identifikasi tentang fenomena yang akan dibahas, yaitu tentang banjir. Nah, terus bagian berikutnya adalah proses kejadiannya. Nah, ini berarti kita menggunakan pola pengembangan terserah kita mau gunakan kausalitas atau menggunakan kronologis. Nah, kalau di sini saya menggunakan kausalitas, yaitu sebab akibat. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan kronologis atau prosesnya. Nah, kita bisa lihat di sini curah hujan yang tinggi di wilayah dataran tinggi menyebabkan debit air sungai meluap. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya tanah resapan air hujan akibat peralihan fungsi lahan. Sementara itu, kondisi sungai yang dangkal dan penuh sampah mengakibatkan debit air sungai semakin tak terbendung. Sesampainya di dataran rendah, sistem drainase yang tidak tertata mengakibatkan air meluap mencari jalannya sendiri. Terjadilah banjir di mana-mana. Ini kan sebab akibat ya. Jadi pertama sebab-sebabnya, terus kemudian akibatnya. Nah, kemudian ini, dampak yang diakibatkan banjir sangatlah merugikan bagi masyarakat. Di samping dapat menimbulkan korban jiwa, banjir juga melumpuhkan kegiatan ekonomi warga. Tak terhitung lagi berapa kerugian yang diakibatkan oleh banjir ini. Nah, ini adalah proses kejadian yang menggunakan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Nah,
Untuk yang ketiga atau struktur yang ketiga adalah ulasan. Nah, kalau ulasan ini kan berarti pendapat kita, opini kita sebagai penulis terkait dengan fenomena yang kita bahas itu. Nah, jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat bawahlah yang paling akan merasakan dampaknya. Pemerintah harus mengambil langkah preventif agar bencana banjir tidak menjadi bencana tahunan yang secara rutin menyapa masyarakat. Ini merupakan ulasan dari fenomena banjir tadi itu, yaitu berupa harapan atau saran agar pemerintah bisa segera melakukan langkah-langkah pencegahan agar banjir ini tidak menjadi bencana rutin, tidak menjadi bencana tahunan. Terus, nah, ketika kemudian dibuat menjadi yang utuh, ya kita tinggal menyatukan saja menjadi misalnya seperti ini. Ya, oke. Kalian bisa nanti baca sendiri secara utuh ya, contoh dari teks eksplanasi tentang banjir ini. Ya. Ini adalah bagian identifikasi fenomena, terus ini dua paragraf ini adalah proses kejadian, dan yang ketiga ini adalah ulasan. Oke ya, jadi sekali lagi untuk menyusun teks eksplanasi, kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini sambil nanti kalian juga mulai mencari topik atau tema apa yang akan kalian bahas sebagai tugas kalian untuk membuat teks eksplanasi. Oke, saya kira itu yang materi yang terakhir untuk teks eksplanasi. Seperti biasa, nanti setelah ini kalian bisa ada tugas yang menyertai untuk membuat teks eksplanasi. Oke, saya akhiri. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila masih ada pertanyaan, silakan kalian bisa japri saya atau juga bisa menuliskan pertanyaan di komentar dari tugas ini atau dari materi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan terlalu sering keluar rumah, dan selalu cuci tangan setelah beraktivitas. Semoga kita semua diberi kekuatan dan wabah ini segera berakhir di bumi Nusantara dan dunia ini. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.